somehow, gotta regain control. Siapa yang mengira timnas Indonesia yang dianggap remeh mampu menahan imbang Arab Saudi, tim yang secara ranking FIFA berada di angka 50-an dunia? Atau menahan timnas Australia, tim ranking 20-an dunia yang baru-baru ini menghentikan kemenangan Jepang di kandang mereka, hingga hampir menang atas tim Bahrain jika tidak dicurangi wasit. Tapi kini ketika eksperimen STY gagal, banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Coach Shin hingga mengeluarkan hashtag #STYOut. Kritik kepada Coach Shin memang layak diberikan, jika mengingat di laga tadi ia adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam menyusun skema line up timnas Indonesia. Tapi di sisi lain, membuat hashtag #STYOut jadi trending, kami pikir bukanlah hal yang benar, jika mengingat siapapun pelatih juga bisa membuat kesalahan. Dan ingat, ini adalah kekalahan pertama oleh timnas Indonesia di round 3, dan perjalanan timnas untuk ke ronde selanjutnya masih terbuka lebar. Timnas Indonesia harus menyerah 1-2 dari China dalam lanjutan laga menentukan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Youth Football Qingdao, China. Indonesia yang sebenarnya datang dengan optimisme tinggi justru gagal tampil mengesankan di babak yang pertama. Keputusan Coach Shin yang melakukan eksperimen dengan mengganti 4 pemain utamanya membuat tim Garuda kehilangan bentuk permainan terbaiknya. Hal ini diperparah dengan hilangnya konsentrasi dalam bertahan yang membuat China mampu mencuri 2 gol. Mulai dari gol Bakram Abduali yang memanfaatkan kelengahan Shane Patinama, hingga gol dari Nunes Kawe memanfaatkan kelonggaran lini pertahanan tim Garuda. Gol Tom Haye di babak kedua pun menjadi tak berarti ketika kita kehabisan waktu untuk menciptakan gol kedua yang membuat kita tetap kalah 2-1. Kekalahan timnas kontra China ini sendiri jelas membuat semua orang marah. Tak hanya para penggemar, para pemain pun nampak marah. Lihatlah bagaimana Tom Haye menendang bola dengan keras usai peluit akhir dibunyikan. Dalam interviewnya, Tom Haye juga mengatakan jika China bermain seperti Bahrain, mereka tidak mau bermain sepak bola. Dan baginya, yang masuk di babak kedua mengejar 2 gol adalah pekerjaan yang sangat berat. I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team, they waste time a lot, they fall down, they don't really play football. And then we concede 2 easy goals, and then we have to play against that. I think second half we play well, we are strong. But yeah, with 2-0 it's hard to come back. Usai pertandingan, jelas Coach Shin adalah sosok yang mendapatkan banyak kritik. Keputusannya di laga ini memang dapat dikatakan eksperimen. Dan kali ini eksperimen yang dilakukan Coach Shin gagal total. Media atau pandit dari Amerika bahkan menyebut jika STY seperti meremehkan China. Dan itu menjadi bumerang saat tak memainkan pemain terbaik yang dimiliki Indonesia seperti Rizky Ridho yang sudah terbukti bermain bagus sejak laga pertama di round 3 saat menghadapi Arab dan Australia. And it sucks. I don't know why Rizky Ridho didn't start. He ends up coming on later. I thought that was interesting from the coach. Maybe he just needed some rest, but he's been fantastic in these opening games for Indonesia. I thought that was a weird decision. But just in general, like there was no Marcelino Ferdinand to start either. Again, I think the coach also got in his head considering that he was playing the weaker team in China, and it ultimately backfired. Di sisi lain, meski Coach Shin dapat dikatakan memang layak untuk mendapatkan kritik di laga ini, bukan berarti STY harus out teman-teman. Memecat pelatih asal Korea ini justru bisa jadi bumerang untuk sepak bola Indonesia yang mulai diakui di kancah Asia. Itu kenapa kami sangat menolak hashtag #STYOut. STY telah membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia sejak kedatangannya. Eksperimen yang dilakukan di laga ini mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan, tetapi itu merupakan bagian dari proses evaluasi dan perkembangan tim. Pelatih berpengalaman seperti STY tentu belajar dari kesalahan, dan publik mungkin memang layak untuk mengkritiknya. Tapi bukan untuk menghujat ataupun mengeluarkan sebuah hashtag #STYOut untuk kekalahan pertama timnas di round 3. Ingat,
Ini adalah kekalahan timnas perdana di round 3. Bahkan saat harus menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi, STY juga sudah sering melakukan eksperimen dan beberapa di antaranya berhasil. Coba bayangkan kalau STY tidak bereksperimen dengan memotong generasi timnas dulu, akan sulit membayangkan Indonesia bersaing di level Asia, seperti Piala Asia hingga babak kualifikasi Piala Dunia round 3. Sekarang, inilah beberapa komentar pro kontra soal STY out. Ini adalah komentar dari yang ingin STY out. Para buzzer, STY bilang, ya elah kalah sekali udah minta ganti pelatih. Bro, kita udah kalah berkali-kali dan hanya menang lawan tim ASEAN doang. Kalau mau masuk level Asia ya harus ganti pelatih yang bisa mengeluarkan potensi pemain diaspora. Lihat nih, progress. #STY out. Kalian tahu nggak gaji STY setara gaji pelatih Premier League, Coach Bournemouth per musim? Gaji besar diturutin, pemain Liga Top Eropa diturutin, dan hasilnya 4 kali match, 0 kemenangan. Mau bantah apa lagi lo pembela STY? Sekarang ini adalah beberapa komentar yang menolak #STY out. Di game ini STY memang salah dalam ambil keputusan pilihan pemain, tapi untuk STY out itu kecepatan. Karena pelatih bagus mana yang tersedia untuk Indonesia dan juga progres di tangan STY cukup bagus karena ada peningkatan. STY memang belum bawa trofi, tapi untuk progres STY bagus. Ciptain ritme dan gaya bermain itu nggak mudah dan secepat yang dipikirin. Jadi butuh beberapa waktu karena STY juga banyak kedatangan pemain baru dan masih milih-milih pemain yang pas untuk dia. Yang nggak kuat dukung timnas terus sampai pasang #STY out silahkan menepi. Sayangi kesehatan kalian. Gue akan lanjut tegak lurus bersama timnas Garuda di saat menang dan di waktu kalah. #TimnasDay. Saat ini sendiri para pemain jelas merasa sangat sedih. Jadi jangan sampai ada hujatan kepada para pemain timnas juga ya. Mereka berjuang kok untuk Indonesia. Terlepas terkadang mereka membuat kesalahan, bukankah tiap pemain bisa melakukan kesalahan? Sandy Walsh pernah menjelaskan jika ia sempat bingung saat ada hujatan ke pemain timnas seperti Jordi Amat. Di mana saat ini yang dibutuhkan adalah persatuan, saling support karena timnas kita benar-benar butuh akan hal itu. Daripada memecah belah dengan menghujat para pemain hingga pelatih. Kami yakin kok PSSI juga akan mengevaluasi STY. Terakhir lihat deh pesan di postingan Tom Hai. Meski sempat marah usai laga, ia mengirimkan pesan semangat yang dibalas komentar para pemain timnas lain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.